Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya, Cecilia, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Pemirsa, mengawali berita pertama hari ini, sebuah mobil Suzuki Cherry terbakar di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Jumat pagi. Sebelum terbakar, mobil yang diketahui membawa BBM jenis Pertamax tersebut sempat menabrak pagar pembatas milik warga. Beruntung, tidak ada korban jiwa, sementara pemilik hanya mengalami luka bakar ringan. Pemirsa, dalam video amatir yang diabadikan warga terlihat sebuah mobil terbakar hebat di pinggir Jalan Raya Hasyim Asy'ari nomor 8, Kecamatan Genteng, Banyuwangi. Api membumbung tinggi hingga beberapa meter dan membuat panik warga setempat. Api baru bisa dipadamkan usai tim pemadam kebakaran sampai dan berhasil menjinakkan api selang beberapa menit kemudian. Mobil jenis Carry yang terbakar merupakan milik Rangga, 28 tahun, warga Karangsari, Kecamatan Sempu, yang diketahui selesai mengisi bensin di pom yang berjarak 3 km dari lokasi kejadian. Diduga api bersumber dari tumpahan bensin yang tersulut sesuatu sebelum menyambar seluruh bodi mobil. Beruntung Rangga berhasil selamat, namun korban harus menderita luka bakar ringan di kaki dan tangan kanannya. Sebelum terbakar, mobil tersebut sempat menabrak pagar pembatas rumah warga. Menurut pengakuan korban, diduga bagian terotnya rusak sehingga setir mobil tidak bisa dikendalikan. Warga sekitar sempat melakukan evakuasi badan mobil sesaat setelah tabrakan. Namun, situasi menjadi panik setelah api menyambar ke seluruh badan mobil, tidak terkecuali korban dan juga beberapa orang warga. Menurut Embang Farid, salah satu warga yang ikut membantu mengevakuasi mobil, ada 9 orang, 10 termasuk dirinya yang ikut dalam proses evakuasi. Setelah tahu ada api yang menyambar, ia bersama warga lainnya lalu berusaha kabur dan menyelamatkan diri. Kejadian itu posisi saya ada di lantai 2, tapi kan terus kedengeran suara bruk gitu. Saya lihat dari lantai 2 kan kelihatan itu, ada mobil guling, terus saya langsung keluar melihat kejadian itu seperti itu kan. Terus saya tanya-tanya, ini kenapa bisa seperti ini? Katanya dia itu kayaknya lagi ngantuk seperti itu, posisi lagi ngantuk dan bawa bensin, memang lagi habis ini kulaan bensin seperti itu. Nah, setelah kejadian itu sekitar 10 menit kami beserta warga itu berusaha untuk mengangkat mobil itu. Kan memang mobil itu posisinya ada di tengah jalan waktu itu, tapi tidak posisi malang melintang, itu tidak posisi seperti itu. Terus saya itu sama warga sekitar 10 orang lah mungkin ikut mengangkat itu. Saat posisi mengangkat, tiba-tiba api itu keluar dari bawah. Jadi kami semua itu langsung berhamburan menjauh dari kendaraan itu. Terus kendaraan itu tiba-tiba meledak dengan posisi api yang tinggi sampai di atas tiang listrik itu. Tapi untungnya tiang listriknya nggak sampai konsleting. Menurut laporan pihak kepolisian, korban diketahui melaju dari arah selatan ke utara. Usai mengisi penuh tangki bensin di pom Kembiritan berjarak 3 km dari TKP. Namun karena diduga terot bermasalah, akhirnya laju kendaraan tidak bisa dikendalikan sebelum akhirnya menabrak pagar serta berakhir dengan terbakar. Sampai saat ini bangkai kendaraan masih berada di TKP menunggu proses evakuasi oleh pemilik kendaraan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, video aksi perang sarung yang dilakukan 2 kelompok pemuda di Banyuwangi, Jawa Timur viral di media sosial. Karena dianggap meresahkan dan membahayakan,
Petugas gabungan dari kepolisian dan Satpol PP pun gencar melakukan razia jelang datangnya sahur. Hasilnya, 5 pemuda yang diindikasi terlibat dalam perang sarung langsung diamankan petugas kepolisian untuk menjalani pemeriksaan di Mapolsek Kota Banyuwangi. Inilah video amatir yang direkam warga saat perang sarung antar dua kelompok pemuda di Jalan MH Tamrin, Banyuwangi terjadi beberapa hari yang lalu. Dalam video perang sarung di tengah-tengah jalan raya ini, nampak seorang pemuda tersungkur ke aspal setelah terkena pukulan sarung yang sudah dibalut karet ban ini. Meski mengeluh kesakitan, sejumlah pemuda tetap saja menghakiminya hingga akhirnya terhenti setelah pemuda lainnya melerainya. Tak hanya di kawasan Jalan MH Tamrin, perang sarung juga kerap kali terjadi di kawasan Taman Sri Tanjung, tepat di depan Pendopo, Kabupaten Banyuwangi. Di kawasan ini, ajang perang sarung terjadi saat dini hari menjelang datangnya waktu sahur. Karena dianggap meresahkan dan membahayakan, petugas gabungan dari Mapolsek Kota Banyuwangi dan Satpol PP pun melakukan razia di sejumlah titik Jumat dini hari. Mengetahui kedatangan petugas, sejumlah pemuda yang diindikasi hendak menggelar perang sarung langsung kabur melarikan diri. Meski banyak yang kabur, namun petugas berhasil mengamankan 5 pemuda yang diketahui baru saja menggelar aksi perang sarung. Kelima pemuda ini diamankan petugas karena diindikasi kerap melakukan perang sarung di sejumlah titik selama bulan Ramadan ini. Petugas juga mengamankan sejumlah sarung yang dimodifikasi menjadi alat pukul, hingga alas kaki yang ditinggalkan para pelaku perang sarung. Ya, kami bersama Satpol PP Kabupaten Banyuwangi mengamankan beberapa anak yang sedang main perang sarung atau tawuran sarung antar temannya masing-masing, dan kita amankan beberapa anak yang di polsek sini dengan sarung yang sudah diikat, kemudian juga beberapa sandal yang ditinggalkan oleh para pelaku yang sempat lari. Kemudian kita bawa ke polsek sini, kita buatkan surat pernyataan, kemudian kita panggil orang tuanya, kemudian kita kasih arahan agar tidak mengulangi lagi, karena kan ini juga sangat merasakan masyarakat sekitar sana, dan itu juga membahayakan bagi anak-anak itu sendiri, karena sarungnya juga dikasih bundelan sehingga keras, kalau kena muka dan sebagainya bisa juga lebam. Dan bulan puasa ini kan marak perang sarung dan di Banyuwangi, terus antisipasinya selanjutnya seperti apa? Nah, nanti ke depan kita akan laksanakan, masih beberapa hari lagi ke depan untuk bulan Ramadan ini, kita antisipasi bersama untuk kegiatan anak-anak yang masih muda ini, melaksanakan kegiatan yang perang sarung yang sehingga mereka juga membahayakan dirinya sendiri juga orang lain. Kita laksanakan patroli keliling setiap jam-jam rawan yang mereka akan bermain itu, termasuk petasan dan sebagainya. Yang sudah kita amankan tadi beralamatkan beda-beda sehingga tidak satu kampung. Ini menjadi kerawanan sendiri bagi kita. Kemudian juga kita laksanakan, nanti kita antisipasi bersama. Kita sampaikan kepada orang tua juga kalau sudah di atas jam 10, jam 11 harus dicari anak-anaknya untuk diantisipasi agar tidak terjadi hal yang tidak kita ingin bersama. Setelah diberi pembinaan, 5 pemuda yang masih di bawah umur ini diminta untuk menulis surat pernyataan agar tak mengulangi hal yang sama di kemudian hari. Orang tua para pelaku perang sarung ini juga dipanggil pihak kepolisian agar lebih ketat dalam mengawasi anak-anaknya. Sebagai antisipasi, polisi dan Satpol PP akan terus mengoptimalkan razia di jam-jam rawan terjadinya perang sarung selama bulan Ramadan ini. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, 2 anak kembar ditemukan warga tersesat di Desa Margomulyo, Kecamatan Glemor, Kabupaten Banyuwangi. Saat ditanya oleh warga, kedua anak tersebut sengaja kabur dari rumah untuk bertemu ibu kandungnya. Sebab selama ini ia tinggal bersama ibu tirinya. Oleh warga selanjutnya, kedua anak tersebut dibawa ke Polsek Glemor untuk diantar kembali pulang ke rumahnya.
Dua anak kembar ditemukan warga saat berjalan dengan raut kebingungan di sekitar Desa Margomulyo, Kecamatan Glemor, Kabupaten Banyuwangi. Kedua anak berusia sekitar 8 tahun tersebut diduga sengaja pergi meninggalkan rumahnya lantaran ingin bertemu dengan ibu kandungnya. Dari pengakuan kedua anak itu, sebelumnya ia tinggal bersama ayah kandung dan ibu tirinya di Desa Bumiharjo, Kecamatan Glemor. Lantaran sangat ingin bertemu dengan ibu kandungnya, kedua anak tersebut memutuskan untuk kabur dari rumah untuk menemui ibu kandungnya di Kecamatan Genteng. Karena tak tahu arah, kedua anak itu pun akhirnya tersesat dan kebingungan mencari jalan pulang. Selanjutnya, warga pun menemukan kedua anak itu dan dibawa ke Polsek Glemor untuk dilakukan penindakan lebih lanjut. Tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, Babin Kamtibmas Bribka Farid dihubungi oleh aparat desa Bumiharjo menyampaikan bahwa ada anak kesasar dari Genteng menuju ke Jember. Informasinya begitu. Namun setelah didatangi oleh Babin Kamtibmas kami Polsek Glemor, setelah datang terus dijemput ke sana ke Bumiharjo, dibawa ke Polsek untuk diamankan sementara karena merupakan anak kecil, jadi diajak. Terus tindakan lanjut kami untuk tindak lanjutnya menghubungi pihak keluarganya. Namun belum tindak lanjut menghubungi pihak keluarganya, ternyata pihak keluarganya ibunya atas nama Tina sudah kesini. Akhirnya tindak lanjutnya kami pertemukan kepada ibunya, ternyata anak itu memang sebetulnya tinggal di Bumiharjo, ikut bapak kandungnya tapi ibu tiri. Ternyata keinginannya kepengen ketemu ibu kandungnya namanya Tina di Genteng. Akhirnya tindak lanjutnya setelah nyampe di polsek ini, kami pertemukan kepada pihak keluarganya dengan dalam keadaan sehat anaknya. Akhirnya kami serahkan kepada orang tuanya. Untuk sementara anaknya ikut memilih kepada ibunya, sedangkan bapaknya menyetujui. Dan kami tidak lanjutnya, kami bikin berita acara penyerahan bahwa anaknya sudah sehat, kami serahkan kepada ibunya. Dan kami untuk dengan bapaknya sudah kami buatkan surat pernyataan. Artinya bapaknya menyepakati dan menyetujui anak tersebut ikut ibu kandungnya. Dan setelah menyebar kabar terkait penemuan kedua anak kembar itu, akhirnya ada warga yang mengakui jika telah kehilangan dua anaknya. Selanjutnya, orang tua kedua anak kembar yang berasal dari Desa Bumiharjo, Kecamatan Glemor itu pun datang ke Polsek Glemor untuk menjemput kedua anaknya tersebut. Dari hasil musyawarah antar pihak kepolisian dan keluarga, berjanji jika kejadian itu tak akan terulang kembali. Selanjutnya, kedua orang tuanya bersepakat untuk mengantarkan kedua anak kembar itu ikut tinggal bersama ibu kandungnya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, sebuah dam truk bermuatan ratusan karung bekatul terguling di Jalan Lingkar Barat, Dusun Popongan, Desa Benelan Lor pada Jumat petang. Beruntung, insiden ini tak sampai menimbulkan jatuhnya korban. Namun, tergulingnya truk akibat jalan yang terlalu menikung dan menanjak ini membuat seluruh muatan berserakan di tepi jalan. Dam truk bermuatan 160 karung bekatul ini terguling setelah mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Lingkar Barat Pertigaan Popongan, Desa Benelan Lor, Kecamatan Kabat, Banyuwangi pada Jumat petang. Truk terguling hendak menikung dari arah timur ke selatan. Ratusan karung bekatul yang akan dikirim ke salah satu pabrik di wilayah Karangsari ini pun tumpah berserakan di pinggir jalan. Beruntung, kecelakaan tunggal ini tak sampai menimbulkan jatuhnya korban. Baik sopir maupun pengendara lain dilaporkan selamat dari kecelakaan ini. Tergulingnya dam truk ini bermula saat truk melaju dari arah timur ke barat. Sesampainya di lokasi yang sedikit menikung dan menanjak,
truk tiba-tiba saja terguling ke arah kanan jalan, hingga mengakibatkan seluruh muatan tumpah ke bahu jalan. Dari pengakuan warga sekitar, Iit saat di lokasi kejadian, dan warga yang melintas di lokasi tersebut, Muhammad Idom menyampaikan, insiden tersebut terjadi sekitar menjelang waktu buka puasa. Dam truk ini berawal dari wilayah Kabat menuju ke salah satu pabrik yang ada di wilayah Karangsari. Sementara itu, akibat insiden ini arus lalu lintas di jalan tersebut tidak menimbulkan kemacetan. Sedangkan ratusan karung bekatul tersebut dipindahkan ke truk lain dengan dibantu oleh warga sekitar meski dalam kondisi hujan. Sementara truk hingga Jumat malam masih dalam posisi terguling. Proses evakuasi masih menunggu alat berat. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Marhaban, ya Ramadan. Saya Cecilia, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.